الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله. نشهد أنك ولي في الدنيا والآخرة. أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. نور على نور يا مدبر الأمور. بلغ عنا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قد حلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. استركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطين ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا على ما كان منا بالحس والمعنوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأعظم بذلك فخرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والأولياء والأتقياء صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. اسمه طاهر مطهر معطر منور. من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور الكونين ومحبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, tetuha dan sesepuh masyarakat, dan juga yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat, mustami'in wa mustami'at, muhibbin wa muhibbat, rahimani wa rahimakumullah, wa hadani wa hadakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dengan tujuan dan niatan yang sama. Kita berhadir karena mengagungkan akan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di tempat ini karena semata-mata mengagungkan Rasulullah, karena semata-mata cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kada dulak-dulaknya, tidak bosan-bosannya hadir setiap bulan Rajab, dimanapun, di langgar, di masjid, di rumah, dan di tempat lain-lainnya. Kita mengenang kembali sejarah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran di dalam kita mengarungi hidup di dunia ini. Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu banyak rahasia Allah atau iktibar atau ibrah yang dapat kita ambil hikmahnya dalam kita menjalani hidup di dunia ini.
Salawat serta salam kita haturkan dan pasrahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya Rasulullah dulu sekarang ila akhir zaman. Terima kasih kepada panitia peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mengundang ulun pulang ke tempat ini. Karena bulan Maulid kemarin ulun juga diundang di tempat ini. Kayaknya orang sini ceramah bulan Maulid kemarin belum puas. Ini hendak sambungannya kah atau mulai dari awal kada tahu juga ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini semua kita mendapatkan ridha, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan nadar, madad, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam riwayat disebutkan sebab Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena langit dan bumi tabaakhar, ba'agakan, baharatan, betanding. Nengaran orang betanding pasti hendak menang lah. Ujar si tanah lawan langit, ana khairun minki, aku lebih baik dari engkau wahai langit. Tak harap aku pada ikam langitai. Kenapa aja langit jadi ikam merasa lebih hebat dari aku? Karena aku berisi sungai. Pada ikam gak ada berisi sungai. Aku berisi laut. Aku berisi tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Di tempatku adanya gunung, di tempatku adanya desa, adanya negeri, adanya kota. Kayak ikam keredak nang itu. Maka aku lebih hebat dari ikam. Di langit pulang tak hendak kalah joinya. Aku lebih hebat dari ikam wahai tanah karena di kaya aku adanya matahari. Mun kadada matahari menyinari ikam kayak baik kamu kadap. Kita nih mun bakadap kira-kira kayak apa? Biar bini bungas mun bakadap. Bisa hahar, bisa hahar bintuha. Gara-gara padam aja lampu. Nah, gara-gara adanya matahari lalu ada kehidupan. Mengenal satu dengan yang lainnya. Di tempatku adanya bulan, di tempatku adanya bintang, di tempatku adanya planet. Kayak ikam kadada. Kemudian ujar tanah, aku harap dari ikam karena aku berisi Baitullah. Tawaf di Baitullah para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang saleh, para mukmin mukminat, muslimin muslimat setiap tahun dari penjuru dunia tawaf di Baitullah di waktu mengerjakan haji dan umrah. Tapi sayang, seribu sayang, kita salah satu negara yang kada dibariakan kerajaan Arab Saudi masuk ke sana. Wallahu alam apa sebabnya. Kira-kira kada karena Covid nih aja bang, kira-kira. Dan apakah jadi haji kira-kira kada ditipu ke orang nih, duitnya kah habis dimakan buahnya, duitnya kah habis digunakan untuk infrastruktur. Yalah, ada kalau semalam ya duit dana haji nang diteng apa nang berapa nang orang tunggu-tunggu nih nah sampai 20 tahun nih berapa ini tuh se-Indonesia ada semalam berpatah pemerintah dipakai dahulu minjam lo siapa berpatah ada lah pada loan bian ada nang belum berangkat nih ada lah berpatah loannya ada jangan yang ada berpatah tuh bawa ujung jalanan itu tadi ataupun usahanya dibayar apa ditambah dibayar kita kurang lebih aja ini kan ada ini nasib kita ini bacaan habis duitnya siapa mengganti biar halep kan bapak sampai yang pemerintah ada bapak juga dasar kayak itu sudah takutnya kenapa aja jangan termakan berita hoax macam-macam toh karena ini ada undang-undang apa namanya ini iti apa nih namanya kan sampai juga ini yang nang kesenang elektronik ini nampak ada paham juga artinya undang-undang kalau salah-salah kena artinya di dunia maya di dunia medsos ini bisa terkena undang-undang apabila salah-salah mau menyebarkan berita hoax ini bisa dihukum bisa ada artinya hukumannya. Jadi Baitullah kayak aku ujar si tanah ujar langit aku ini bisi juga aku bisi Baitul Makmur di langit ke-7 berbintangan lawan Baitullah seandainya digugurakan batu
Gugurnya di Baitullah. Dari Baitul Ma'mur atau gugur batu asalnya batu ganal. Mana halus tiap angin kira jawabannya. Puluhan ribu bahkan 70.000 malaikat setiap harinya tawaf di Baitul Ma'mur dan masuk ke Baitul Ma'mur. Mulai dulu sampai sekarang anehnya ada berita di media bahwasanya Baitul Ma'mur itu hibah. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah daripada nur. Kemudian mengejar tanah. Ini skornya dua-dua nih lah. Aku lebih hebat dari Ikam. Aku keluarkan jurus pamungkasku ujar tanah. Mau aku keluarkan Ikam pasti kalah langit teh. Kenapa? Silahkan kau keluarkan kesaktian Ikam. Ujar tanah, aku lebih hebat dari Ikam karena di kayah aku adanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di tanah, Nabi Muhammad berjalan di tanah, Nabi Muhammad artinya berdakwah di mana? Di atas tanah, di atas bumi. Mendengar di tanah ada Nabi Muhammad, langit kalah, skornya 3-2. Tapi biasanya orang kalah ini macam-macam alasan. Nyata ya udah kalah, jadinya berduit. Padahal seorang berduit juga cuma kalah banyak. Seorang 50, orang 100 nya saya 100, maka bukan ini ambil terus, ngomong aja ngomong. Macam ngaran kalah. Langit ini merasa kalah. Langit berisi Allah, Tuhan yang mengabulkan setiap permintaan daripada hambanya. Bahkan Allah senang, Allah imung, Allah suka apabila hambanya, apabila makhluknya minta kepadanya. Allah marah, sarit apabila makhluknya tidak mau meminta kepadanya. Itu artinya sombong. Karena kita semua pasti berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu langit minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkau maha tahu, aku kalah berdebat lawan tanah karena di tanah ada Nabi Muhammad. Kayak ulun kada ada Nabi Muhammad, ulun kada suah dijajak Nabi Muhammad, ulun kada suah juga dielangin Nabi Muhammad, ulun bahiri lawan si tanah. Nya bahiri boleh aja, nang kada boleh itu dengki. Kayak bahiri itu boleh ghibtah kalau bahasanya tuh. Bahasa kita kitabnya ghibtah. Hendak menuruti orang, hendak menuruti kawan, hendak menuruti tetangga. Kawan sebelah, tetangga sebelah, nukar sepeda motor, apa ini, kopi. Seorang punya kawan emek. Tidak apa-apa, persaingan. Ada aja duitnya. Mampu aja hendak membayar kreditnya. Umpama, untuk kreditnya kawan harus ada. Kita akan membahas masalah kredit dulu di sini. Ini membahas masalah Isra Mi'raj. Kawan nukar mobil Avanza, seorang mempunyai kawan apa? Fortuner. Kawan sebelah bini 2, punya kawan seorang 3. Punya kawan apa? Ada dilarang. Itu ngarannya hiri, ghibtah, boleh. Nang kada boleh itu hasad. Apa itu hasad? Bahasa Banjarnya hasad itu definisinya muar benar orang dapat nikmat. Hati itu jarabah guru bari nang kaya di kerukut bidawang 40.000 sakit benar, sakit benar hati. Bila orang nukaran enak jadi hari ini nyata harus nukar hanya nukar enak kalau kapan sebulan hanya nukar pansan karena bulan banyak benar ini kena kamu jalan waktu ada kipaku niatnya apa? Bahaya. Maka dikatakan Nabi al-hasad yakulun nar apa? Yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab atau kama qala Rasulullah. Penyakit hasad dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu nang garing, lakas benar dibakarnya oleh api. Itulah kebaikan kita. Amal ibadah kita nanti di hari kiamat tidak ada. Ya Allah, mana pahala ulun nih? Mana ulun haji, ulun umroh? Jadi ya Tuhan dimakan oleh si hasad. Sudah penyakit apa pahala ikan itu? Satu hanya penyakit hati hasad aja, belum yang lain, belum ghibah, belum dengki dan lain-lainnya, belum riya, belum ujub dan lain-lainnya. Satu penyakit hati hasad sudah habis amal ibadah kita. Lalu minta ulun sebutin aja, minta datangkan Nabi Muhammad kayak ulun supaya tanah jangan beragak lagi ulun. Karena namun kada didatangkan Nabi Muhammad bagak terus ini ulun. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam 27 Rajab mengumpulkan para malaikat-malaikatnya. Wahai malaikatku, wahai malaikat yang bertasbih, la tusabbih fi hadhihi lailah. Kamu jangan bertasbih malam ini.
Ya Israel, la taqbidir ruh fi hadhil lailah. Israel, kamu jangan mencabut roh malam ini. Cuti malaikat Israel pada malam 27 Rajab Isra Mi'raj Rasulullah. Ada mencabut roh, ada boleh. Sehingga ada malaikat yang bertanya, ajatil qiyamah ya Rabb, kiamatkah sudah? Sehingga tugas kami ini bebas cuti. Bahasa ulun Jepang cuti itu mendiri kita kada kaitan. Cuman la taqbidir ruh fi hadhil lailah. Lalu ujar Tuhan, kada kiamat kada. Cuman malam ini kalian aku tugaskan untuk menyambut kedatangan kekasihku Muhammad di dalam mi'rajnya ke atas langit. Sambut Muhammad. Karena malam ini Muhammad aku israkan dan aku mi'rajkan ke atas langit. Jibril, kam kawal perjalanan Muhammad. Kalau ada pengawal ini penyaman sedikit. Kayak ulun tadi datang ke sini ada yang mengawal di muka. Mana hajinya tadi? Mana? Oh dikunjuk ah. Alhamdulillah sini mengawal nah. Kawal apa buannya? Sari. Kawan jalan orang kawan sini seorang terus lapas sedikit datang. Tidaknya tadi bisa belum sampai lagi dia lah. Nah, Ikam Jibril aku tugaskan mengawal perjalanan Muhammad dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Tapi sebelum dimulai perjalanan, Ikam masuk ke dalam surga. Ambil di dalam surga satu kendaraan yang bernama Borak sebagai tunggangan perjalanan Rasulullah dalam Isra-Nya. Jibril masuk ke dalam surga. Saat dilihat Jibril ada 40.000 ekor borak. Kulluhum yatana'amun bi ni'amil jannah. Borak 40.000 ini bernikmat-nikmat dengan nikmatnya surga. Awaknya lama berataan, himung, senang, gembira karena orang sugih dalam surga itu. Awaknya sama, bertuliskan di dahinya seberatan borak nama Muhammad. Jibril bingung. Ya Jibril nang mana kau ambil nih kalau banyak kan ini. Kita apabila banyak tuh nggak bingung memilih kalau badannya sama, cantiknya sama, bungasnya sama, sugihnya sama, bodinya sama. Aja nang mana aku milih ini bingung nih, kalau ada duanya ambil. Hanya mau lah. Ini dua pilih. Ini banyak pilihan 40.000. Tatkala itu Jibril melihat di ujung surga ada satu ekor borak yang aneh. Kalau yang lain lama, himung kurus. Nang lain tadi gembira, senang, himung. Nang ini galau, nangis saja kada bampian banyak mata keluar. Gitu, Pak. Nah, jalur Jibril ini aneh nang sikong ini. Para Ki Jibril lalu ditakuni, mahalu kaya borak. Borak kenapa ikam jadi kurus? Nang lain lama, ikam aja. Namun orang susah minta maaf, orang susah kurus panjang. Tadi kalau makan apa ya? Senonohan makan bilang seadanya. Kadang-kadang makan sekali aja sehari. Kurus sih. Kadang-kadang nanti makan kadang nambah gigi. Kadang-kadang ada kawan yang ditukar, kadang kayak orang nambah duit. Tapi kalau orang sugih, orang itu tadi kurus ada penyakit. Kenapa Pak Haji pin kurus? Aku di sini begini, darah tinggi, kolesterol, sampurna, gula darah. Aku kadang lagi makan apa nih? Makan nasi, aku makan kantang aja, apa ikan? Dalam duit banyak. Nah, kenapa ikan borak jadi kurus? Apa sebabnya? Padahal ikan sudah dalam surga. Namun Jibril ujar borak dulu ini kena penyakit. Penyakit apa? Apa penyakit ikan? Maaf, aku ada orang keluar. Kenapa ikan? Penyakit apa ikan? Uluni kena penyakit syauq. Apa itu syauq? Rindu kerindangan. Lawan siapa ikan kerindangan? Lawan orang nang dengaran Muhammad. Ini dahi kami ini tulisan Muhammad. Kalau Jibril, uluni tahu di ngaran aja Muhammad Pak. 40.000 tahun kami nah dalam surga 40.000 ikung nih dalam surga 40.000 tahun. Ulun ini kena penyakit kerindangan selama 40.000 tahun. Nengaran orang penyakit kerindangan itu kada kawa karuan makan. Nak makan keganang lawan kekasih Muhammad. Anak guring keganangan lawan kekasih Muhammad. Kada jadi guring anak makan. Bahasa suapan keganangan lawan kekasih Muhammad. Empih makan. Nah ini orang syauq rindu itu. Yang kayak lagu Epita Mala semalaman. Maka lagunya kehidupan boleh.
ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Ku berduka, dukaku karena rindu. Ku merana, meranaku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau tidurku ingat padamu, mau apapun teringat padamu. Kekasihku, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktuku ada bayangmu. Kekasihku, aku rindu, rindu padamu. Nah, itu lagi kita malah. Itu orang kerinduan itu ya. Anak makan, keingatan, keganangan. Padahal kan suruh tamu juga nih, lawan ngaran aja nang dirinduakan. Nah, ini gitu ya. Berarti ini orangnya nah aku bawa lawan Muhammad nih. Mbah Panggorak hendaklah ikam aku tamu akan lawan orang nang bengaran Muhammad. Ikam tahu di ngarannya aja sudah 40.000 tahun kerinduan ikam. Hendaklah aku tamu akan ikam lawan orang nang bengaran Muhammad. Nang itu nah ulun harap akan, tapi ada syaratnya. Nah, apa syaratnya? Biar borak. Ikam harus keluar dari surga. Karena Nabi Muhammad masih berada dalam dunia. Kira-kira kita sudah di surga, hendaklah keluar lagi. Daripada keluar. Tapi ujar orang kunung bapak dalam surga menurut sorongan nanikat apa? Anu galau. Bahasa orang ini galau, suntuk, sedih. Karena ada haruan makan juga. Nang nikmat dalam surga, makanan dalam surga ada ulun nikmati. Ulun rela keluar dari surga asal bertemu dengan kekasih Muhammad. Apa? Lagu iklim. Karena cinta lautan berapi, pastikan ku renang juga. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Kemana-kan gue. Masya Allah. Ini patut jadi ibrah, jadi renungan kepada kita. Akhirnya Borat dikeluarkan dari surga dan dipertemukan dengan kekasih Nabi Muhammad SAW. Pelajaran lawan kita ini ada juga sudah keganangan lawan Nabi Muhammad, ada juga kerindangan lawan Rasulullah. Anak makan keganangan juga lawan Rasulullah. Kenapa guru jadi keganangan lawan Rasulullah? Maka ada keganangan lawan Tuhan. Allah Ta'ala tidak menjadikan alam semesta jikalau tidak karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Ma khalaqa rabbuna dzal kawn laula ribad fil madinah ya'takif fi musalla ma khalaq rabbuna dzal kawn laula. Allah tidak menjadikan alam semesta beserta isinya kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW. Keganangan dah surah kita. Aku ni kada mau makan jika kada berkat Rasulullah. Aku ni kada kawan nyaman guring jika tidak berkat Rasulullah. Aku ni pun kada ada kalau tidak karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala dipertemukan Borak dengan Rasulullah, ya kan binandul Muhammad pun mana? Padahal orangnya di hadapan siapa binandul. Nangaran kali semua ketemu. Sekali hendak dinaiki Nabi Muhammad, yatarib wa yataharrak, bergerak, bergerak. Tapaknya ni Jibril, Borak kenapa ikam bergagah? Karena tahukah ikam ini orangnya nang bengar Muhammad menjadi orangnya? Iya, kamu ini kah orangnya? Tahu tapakan Borak tuh dia nang bina gagah-gagah, nang bina liar insyaallah jinak. Bu, hendak apian bu. Supaya laki nabina liar, kena aja belai ampe. Ada dalam kitab Azkar berulah. Dalam kitab Azkar Nawawi, ma yuqalu lidabbatin sahbah, ini dibacakan bagi binatang yang liar. Ngapa nang dibaca? Ulun bahari mendengar ujar kata Borak. Cari takun non perguruan nih. Ada guru nang anu kada pemalar.
nang sidin ini pemberian beri sidin waktu kami belajar azkar nawait nah ini nang orang kata borak ini nang ngapa kata borak tuh surah Ali Imran cari apa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Surah Ali Imran ayatnya titik-titik dipadahkan ini nyamanan. Jadi emang mencari surah Ali Imran barangkali Imran dibaca mulai awal mbak ketemu udah hampir bacanya dia mencari gitu aja. Jarak guru dibaca berapa kali? 14 kali di sini. Bahkan di Banyu kalau pina anak nakal, anak pina kata kawa diurus, bacakan neta. Maka tadi dalam kitab azkar binatang nang liar. Nangarang di dalam diri manusia ini ada nafsu hayawan, nang liar tadi nafsunya nang itu nang dibuangin, nang itu nang dijinaki. Bini nang pina pamamayan, bacakan juga. Laki nang bina pamamayan bacakan juga, nang bini membaca, nang laki membaca, taharatan tak kuat baca apa kekuatan sinyal aja. Siapa yang sinyalnya harap kuat, itu nang kabul. Nah itu. Jadi apa ghaira dinillahi yabghun walau aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Ali Imran. Terus saya pada alhamdulillah bisa cari seorang sih. Nah dibacakan. Nah ini bro. Akhirnya apa? Allah balas pengorbanan Borak, cintanya Borak, rindunya Borak kepada Nabi Muhammad SAW dalam surga, rela keluar dari surga demi bertemu dengan kekasih Allah Nabi Muhammad. Akhirnya Borak dibalas oleh Allah termasuk dari 10 ekor binatang nanti di hari kiamat yang masuk ke dalam surga. Ada 10 binatang dalam kitab Syarh Darbiyah disebutkan. Termasuk Borak tadi. Ini simbol ibrah bagi orang yang merindukan Nabi Muhammad, bagi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan bersama-sama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat dia dikumpulkan dengan Rasulullah. Sebagaimana kita pada malam ini hadir karena cinta kepada Rasulullah, kadang yang mendengarkan kisah hikmah Isra Mi'raj Rasulullah, tanamkan dalam hati kita karena cinta, yakin kita akan dikumpulkan bersama-sama Rasulullah. Di dunia, huna wa fil akhirah kata ulama. Di dunia ini sekarang ini hakikatnya kita kumpul dengan Rasulullah. Hakikatnya pada malam hari ini kita menjadi tamu Nabi Muhammad. Hakikatnya Bapak, jahirnya benar. Kita memenuhi undangan daripada panitia, padahal hakikatnya karena tamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk salah satu lagi binatang yang kelak di hari kiamat masuk ke dalam surga adalah anjing khidmir yang berkhidmah kepada 7 orang soleh yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. 7 orang soleh ini di kampung itu inya beriman kepada Allah, yang lain semuanya kafir. Dipaksa untuk melepaskan imannya, untuk meninggalkan agama yang diridhai oleh Allah. Akhirnya mereka lari dari kampung untuk menyelamatkan imannya. Tatkala lari dari kampung, telah suatu malam masuk ke dalam goa. Tatkala di dalam goa, kauyuhan lalu terguling. Bersama 7 orang ini ada anjing yang bernama Khidmir. Setia anjing mengiringi di belakang. Kemudian 7 orang ini masuk ke dalam goa dalam keadaan tidur. Anjing pun di muka goa menghadang. Kalau ada orang yang hendak menyakiti pitu batuan yang 7 ini, berhadapan dulu lawan si anjing tadi. Sekali terbangun Ashabul Kahfi ini, lapar parut. Kita nih guring nyanyak benar, lawas benar ya. Ada aja masih paling-paling setengah malam kita nih guring. Lapar parut, suruh dalam salah satunya nukar ke pasar, kita tukar makanan, bawa duit. Sekali sampai di pasar, ribut orang pasar. Ini duit zaman Soekarno soalnya. Sekalinya apa? Ini duit sudah 300 tahun lebih. Kalau Soekarno berapa dahnya lah? Berapa tuh? 50 tahun lah kurang lebih. Duit Soekarno ini kan dicari orang benar. Kenapa orang cari duit Soekarno apa itu? Garap orang. Kenapa asal membuka patakan? Bisainya nyamukon orang mencari gitu kurun itu. Mencari itu sebuting-buting sekali gak ada suruh berhasil. Cari buka batakan, puja sikung aja, cari duit ini, cari mayan putih, macam-macam duitnya 2-3 juta. Soalnya kepentingannya hilang orangnya, ditipu orang-orang itu. Kurun ini rancak bisnis nang apa
sampo buko. Kemudian apa nang alilitan berapa? Buntar. Kalau seminggu bang, sekali anak dites, ada asli ya kan mengulang bener lah. Kadang-kadang si pembeli ini bakal jualnya nang palsunya persis lihat bang sekali aja. Oh, cariakannya nang duplikatnya nang palsunya, dibayar melihat di rupiahnya kita udah tahu kecepatan tangannya. Sekalinya limbah seorang nang palsu kita aslinya di bawahnya. Gagal karena dites ini artinya kada berfungsi. Dan nang apa batu nang macam-macam nang merah dari mana nang 7 tambus 9 tambus tohok juga sebuting kada berhasil. Untung bang kada duit kawan nang duit ya kalau duitnya habis juga 4 nang nebeng wara lawan kawan. Nah, sekalinya berapa kan tidur di dalam doha salah tamiatin sini wazdar tis'a 309 tahun. Nah ini simbol anjingnya Pak. Anjing ini simbol orang yang berkhidmat kepada orang saleh. Tidak bakalan sia-sia orang yang mau menghadamkan dirinya, membantu perjuangan orang saleh, orang yang senantiasa membantu dakwah orang-orang saleh, hadir di tempat mereka, berkhidmah di tempat mereka. Ini seperti anjing akan dikumpulkan bersama-sama orang saleh tersebut. Kita ini kada wali, cuma ketujuh kumpulan wali digolongkan seperti wali. Kalau mencari wali kita nih, menak mencari makom wali kauyuhan, kada kawan kayak buat kita nih ibadah wali kayak apa, ilmunya wali kayak apa. Cukup kita cinta kepada wali, maka kita akan dikumpulkan bersama wali. Sampai ujungnya seman apa? Barang siapa membaca Allahumma fili umat Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad 4 kali di sembahyang subuh. Jangan kepander urusan dunia dahulu sebelum membaca doa ini. Tiba wirid baca doa ini, ayo hendak kepander. Syaratnya apa? Maka orang itu masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Karena kan wali kutub derajat, wali kutub wali yang ada, wali anak bisa. Jadi wali kutub-kutuban gitu nih. Tapi karena cinta dengan wali, buktinya cinta mengamalkan amalannya wali, maka orang itu dikumpulkan bersama-sama wali. Kalau walinya wali kutub, kita akan dikumpulkan bersama wali tersebut. Dan kadang-kadang kita anak selamat tuh kadang-kadang cintai orang yang selamat, cintai orang yang baik, cintai orang soleh, cintai para wali-wali Allah, maka kita akan dikumpulkan bersama-sama mereka. Ini simbol anjing. Sampai dalam kitab disebutkan, barang siapa menulis nama Ashabul Kahfi yang 7, Martinus, Yunus, Tamleha, siapa-siapa ngalanya 7 itu. Mari kita ingatnya, cuma ada catatannya. Orang kadang-kadang minta aja akan minta tulisan. Tulisannya udah bulat, jadi bulat. Nah, bulat ini di tengahnya dituliskan khitmir, kok mim ya ra, khitmir. Nah, atas lagi khitmir, jadi 2 khitmirnya, mulai atas ke bawah khitmir. Diandak di dalam rumah, insya Allah rumahnya akan dibebaskan, akan terlepas daripada dicuntan, dimasuki maling. Diandak di perumahan, di kebun, insya Allah kebunnya dipelihara daripada maling, dijaga perumahannya daripada tikus, dipelihara, dijaga oleh Allah daripada hama dan lain-lainnya. Dibuka dalam kitab, kalau ada salah dulu, kitab Marlabit atau Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Hanya 2 lepang lagi nih, kita habiskan bisa sampai jam 12 nih. Belum perjalanan merek, belum dimulai, belum apa-apaan lagi nih. Salah satu lagi sebutin. Salah satu binatang yang kelak masuk ke dalam surga adalah Hutu Yunus. Apa Hut Yunus? Ikan nun jorong bahaya. Ikan nun nang menaguk Nabi Yunus. Tatkala Nabi Yunus dilempar ke laut, ke dasar lautan, ini ikan diperintah oleh Allah untuk menaguk Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dalam parut Nabi Allah Nuh, dalam parut ikan. Maka beberapa kegelapan fidzulumat, di dalam beberapa kegelapan. Pertama kegelapan malam, yang kedua kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan. 3 kegelapan yang dialami oleh Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ini simbol apa? Orang yang di hatinya ada nama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jikalau kada ditaguk iwak tadi Nabi Yunus meninggal di ada salah sidin apa iwak tadi menaguk untuk menjaga Nabiullah Nuh alaihissalam atas perintah Allah, sehingga ada Nabiullah Nuh alaihissalam yang Yunus alaihissalam membaca amalan sidin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu beliau dikeluarkan daripada perut ikan. Ini orang yang di hatinya ada nama daripada kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa ada nama kekasih Allah di hati kita, maka kita pun termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bolehlah guru orang mengganang di hati orang soleh, guru-guru kita ada di hati kita, itu wajar, pantas. Bolehlah guru orang hendak beramalan menghadirkan gurunya, orang bertarekat, itu wajar, wajib bagi orang yang bertarekat menghadirkan gurunya. Ayyuhayyila surata syekhihi baina ainaih, bahwa dia mengkhayalkan, membayangkan wajah rupa gurunya di antara dua matanya tatkala dia berzikir, tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada syiriklah guru, kenapa kada menghadirkan Tuhan, menghadirkan wali, menghadirkan guru. Orang memadahkan kada boleh, orang memadahkan menghadirkan guru di dalam ibadahnya, memadahkan syirik, berarti orang itu kada tahu ditarekat. Coba buka di Yasin cetakan Raudhah yang ditulis sama Guru Sombor. Coba buka. Cara kita mengamalkan talqin dzikir lima sembahyang la ilaha illallah, bayangkan wajah guru. Itu ada tulisannya. Dalam kitab Hidayatus Salikin di akhir, dalam kitab Syiarus Salikin ada adab-adab seorang murid tatkala dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia hadir di dalam hatinya, di dalam batinnya akan gurunya. Yang menurut pandangan syekh itu pada tahu orang dari tarekat. Belajar tarekat tuh masuk ke dunia tarekat, bujur-bujur masuk, jangan empat-empatan, kada tahu. Jangan bahasa kita tuh bercabur bujur-bujur di dalam lautan, jangan di pinggir-pinggirnya aja. Di dalam tuh tahu dalamnya berapa, nang di dalam lautnya apa-apa tahu, mendengaran di pinggir aja kada tahu di dalam laut. Masuk tarekat di ujung-ujungnya aja, pinggir-pinggirnya aja. Maka ilmu tuh ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Abah guru kita, beliau ahli syariah wa tarekah wal hakikah. Kenapa kada ahli ma'rifah sih? Saya Salman Al-Madani, beliau ahli syariah, ahli tarekah, ahli hakikah. Kenapa kada ahli ma'rifah? Karena kalau tiga ilmu ini terkumpul, syariat, tarekat, hakikat, orang itu pantas didamatkan ahlul ma'rifah. Tapi kalau tiga ini kada ada, salah satu nang tiga ini kada, lalu ini apa syariat kada, langsung tarekat, hakikat, hendak kepada ma'rifah, mustahilnya keramput. Jawaban ini tak? Syariat itu dalam kitab Hidayatul Adqiya, dalam kitab Salarimul Fudala, di dalam kitab Kifayatul Adqiya. Syariah kasabina, syariat laksana kapal. Wa tariqah kal bahar, tarekat itu laksana laut, laksana sungai. Kapalnya ada, sungainya ada, nyaman menjalankan kapal. Mobilnya ada, jalannya sampai ke sini, nyaman sampai ke sini. Amun mobilnya ada, jalannya pagar, banyak sampai. Kapalnya ada, sungainya kering, kayak bandang kayu, kayak bandang hidupin mesin, sangkut. Hakikat laksana tujuan. Nah, tiga ini kita jalani, orang itu pasti dinamakan ahli ma'rifah. Kadang kita di kampung kadang-kadang mbah orang, kesah ma'rifat harap, kesah ketuhanan harap, ahli ma'rifat sini tujuan. Bah kisah bah, wah apa kisah benar, berkisah nang harap biasa. Baru orang itu maribat kayak ulun nih, contoh kita beli rumah, ulun tadi pakai syariat, mobilnya ada, transportasinya ada, itu syariat. Tarekat itu laksana jalan mulai rumah ulun tuh sampai ke sini kada padat ada jalannya, ulun jalanakan mobil tadi di jalanan. Hakikat tadi tujuan ulun tahu, mulai rumah ulun nambah panjang sampai dah ke sini karena ulun suka ke sini. Oh ini bang sudah. Tapi tetap syariat dijalankan, mobilnya ada, sepeda motornya ada, jalannya ada, langsung hakikat. Akhirnya malam ini kita ahli ma'rifah, pian bapinanduan daun berkumpul gini ahli ma'rifah. Ini contoh tadi belum paham. Amun syariatnya kada bang, hakikatnya aja mulai rumah. Tahu ya lu mir. Nah acaranya tuh pada kayak usuk tahu ya ulun, cuma ulun di rumah aja syariat kada ulun bawa sepeda motornya, mobilnya kada ulun jalanakan di rumah aja, jalan apa lagi nang tarikatnya kan kawalah sampai ke sini.
Nah banyak orang mahayal itu tuh. Syariat kada dijalankan, tarikat kada tahu jalannya. Kepada marifat, baku bayang kan tahu aja. Entah sama kartu macam ini kan tahu nah. Baitullah tuh andakannya kayak ini tahu. Cuman kalau kada kita tulak ke sana, kawan sampai ke sana. Nah, ada mungkin ke supaya kita memahami. Jadi bukan orang yang ahli hakikah itu, ahli ma'rifat itu kasratal qal wal qil. Banyak pandir kada. Tapi orang syariatnya luar biasa. Bahkan orang-orang yang ahli ma'rifah itu syariatnya beda dengan kita. Syariatnya lebih banyak daripada kita. Kita dengar para wali-wali Allah, sholatnya, qiyamul lailnya 1000 rakaat. Kita mana ada 1000 rakaat? Rakaat kan untung juga. Ada nama pandai sudah ma'rifat itu ada perlu syariat. Ada perlu syariat dia. Yang penting ma'rifat sudah sampai sudah. Orang sudah sampai kalau perlu sembahyang. Mun ada ajaran kada sembahyang itu jangan diumpati, itu jalannya setan. Siapakah membawa itu bila kada sembahyang? Luput sudah nyata. Siapa yang diumpati? Maka kita ini umat Rasulullah, arti umat Rasulullah itu menjadikan Rasulullah sebagai imam, sebagai ikutan, sebagai uswatun hasanah. Kalau Rasulullah sholat, kita sholat pas. Kalau Rasulullah sholat, kita kada sholat, siapa yang diumpati? Imaman tah kita. Sedangkan para nabi dan rasul mereka mengharapkan sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada minta secara otomatis kita terlahir dari rahim orang tua kita, dari rahim nenek kita, kai kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga itu aja kan sampaikan, sampai jam 10 banyak benar nih. Nikmat yang dapat kita ambil. San bau bulik nih renungan ini jurlah. Borak aja masuk surga karena cinta lawan Nabi Muhammad, rindu lawan Nabi Muhammad. Jangan sampai aku kalah lawan borak. Keganangan terus lawan Nabi Muhammad, kerindangan lawan Nabi Muhammad. Bukti orang kerindangan lawan Nabi Muhammad banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi Muhammad. Mulut kita dibawa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ada perlu salawat untuk yang penting salawat batin. As-salatu daim ala Nabi ibni Hashim ala ya Allah. Enak hantam dulu nang kisah batin-batin itu, syariatnya aja belum beres lagi anak batin-batin. Kita belajar wujud-wujud dengan guru yang ahlinya. Kita belajar syariat kepada guru yang ahli syariah, belajar tarekat kepada guru yang ahli tarekah, belajar hakikat kepada guru yang ahli hakikah supaya pas. Supaya pas kita baca kalau guru kita sedang belajar ini dengan guru ini, belajar ilmu alat dengan guru ini, belajar ilmu tentang falak kepada guru yang ahli falak, belajar ilmu hadis kepada guru yang ahli hadis. Artinya sesuai pada tempatnya belajar. Dan kalau kita sudah belajar ke situ jangan dibawa ke tempat yang lain. Dengarkan guru ini berkesan apa hakikat, bawa kepada orang yang ahli hakikat. Kalau nanti kisahkan orang alil hakikah, kisah hakikat dibawa ke orang syariat, sasat itu dia. Sama seorang ini rusak umpama kabelator dibawa kepada tukang ban, kira-kira pas lah. Kada ahli untuk menang penyakit dalam motor sepeda motor itu nya khusus menjadi ban, nambal ban. Pas seorang kendaraan rusak dibawa ke situ bongkarnya, kira-kira amun kada kurang baut berlebihan. Artinya sesuaikan kepada ahlinya, tempatkan kepada ahlinya sesuatu itu. Dan baru mulai kisah lagi merah lah. Akhirnya perjalanan dimulai. Dalam perjalanan tersebut riwayat borak itu apabila naik gunung batisnya bepanjang, tangannya berhendam. Artinya jalannya naik gunung kadang kayak ini kada punya gunung yang terjal malu setinggi gini kan. Ini kada jalannya tetap ini aja loh. Jadi batis saja nang fair ya bahasa kita. Kalau naik gunung tangannya berhendam, batisnya berpanjang. Ini amsal kita waktu rukuk. Ya ada. Apabila turun gunung tangannya berpanjang, batisnya berhendam, itu amsal kita waktu sujud. Maka itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau kita hendak mi'raj juga, kalau Rasulullah mi'raj perjalanan Isra, kita Isra juga yang sholat borak juga nih tadi nih batang tubuh kita hendak sana borak. Siapa yang menunggangnya? Kalau yang menaikinya Nabi Muhammad selamat borak tadi. Artinya kita tadi sholat sebagaimana cara sholat Rasulullah.
Sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian, sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang, ujar Nabi. Sembahyanglah kalian sebagaimana sembahyang aku. Caranya Rasulullah mengangkat takbir, belajar dari guru-guru kita. Guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat bahari melihat Rasulullah sembahyang, takbirnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, sebagaimana sahabat melihat. Murid sahabat tabi'in melihat sholatnya, cara sahabat, kemudian tabi'in sampai kepada kita, artinya belajar. Jadi sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, belajar cara sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah. Ya, walaupun kada sempurna kayak Rasulullah, barang ada 1% daripada sholat Rasulullah ada juga. Hendak sempurna kayak Rasulullah kata kawan kita. Nah, batinnya bang ulang di batin supaya nyaman. Batinnya bang, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku nang sembahyang. Jangan ikam, aku nang sembahyang. Nah, kayak apa ini? Nang sembahyang Rasulullah nang sembahyang kayak apa? Jangan kita nang sembahyang. Nah ini batin hakikat nih. Nah ilmu nang hakikat nang kakak ini jangan dibawa lawan guru nang ahli syariat saja. Sedangkan sidin kada mengerti masalah itu. Jadi sidin aku ingin disuruh belajar, dia bisa sasar sekok. Kayak apa supaya aku nang sembahyang? Nah ini bicaranya, ini bicara dalam. Ini bicara nang tak dalam sedikit nih. Kadang nang di luar tadi sembahyang melihat guru kita, oh ini sini, oh ini tidaknya, oh nang ini anunya, oh nang ini bekiamnya. Batinnya ya kayak itu tadi. Sedikit dimasukkan nang di dalam sedikit. Mau di luar terus pemindah ke dalamnya. Di luar terus kada di dalam makan apa kabar? Maka orang masuk keluar masuk keluar dalam supaya hasil. Tambahin lagi kan? Oh tambah lagi sudah. Tambahin berapa jam lagi? Ulang tadi mulai jam 10. Kalau jam 11 selesai gore kita. 43 berarti 15 menit lagi. Gore 15 menit lagi insyaallah. Menyenak minta tambahin ulang. Ada bapak. Ini mahir aja sampai jam 12 sudah ceramah berdiri ini kada bapak. Kalau yang dikisahkan kekasih itu ada uyuh kada. Kalau kita dengar orang mengisahkan kekasih kita Nabi Muhammad, kalau pang artinya banyak bilang guru nenek. Itu kada asyik lagi orang tak. Kita mendengar orang yang kita idolakan. Contoh aja dulu ini Bahari ulun lah. Ulun ini ketujuh melihat main bola. Nang ulun favorit mulai dahulu AC Milan. Pemainnya, strikernya Roberto Baggio. Bubuhan Itali itu. Mbah itu pulang, di bawahnya pulang Francesco Totti. Nah, Paul itu dulu, ini kan lagi sudah. Kalau AC Milan nang main Liga Champion kali Italika, lagi pondokan tuh tahun 90. Mau hokon aja, malam Senin biasanya lagi Italia tuh. Mulai sekumpul itu di Liga Italia, hokon aja berdulu boleh. Menurut Abu Bududin aja kan sampat nih, orang hobi gitu tuh. Hokon aja di tengah malam Liga Champion nyolah. Wah ini kenapa? Barcelona dengan Lionel Messi-nya, Juventus dengan siapa? Cristiano Ronaldo-nya, AC Milan dengan siapa? Ibrahimovic-nya. Apalagi jangan lagi guru, sedikit-sedikit apa aja bang lagi. Aku nanya menghadangin Liga Champion jam 2, jam 3. Orang asik, orang rindu, favorit, idola. Kalau mengisahkan Rasulullah kita, oh apa bilang gini aja, dulak, uyuk, moyak, gitu, apa cintanya lawan Nabi masih diragukan. Orang lawan kekasih itu nama biar himu masa bahari berpacaran, apalagi berduaan, padang kuburan yang ada takutan, berdapatan di kuburan. Sekalinya nampak disangkali Mbak Isa itu ketemuan enak, ada orang berpacaran tadi bang. Sekali nyijar kaum, salah aja. Oh, jam 4:30 kah sudah? Kada terasa, nyamuk kada terasa. Orang cinta itu lah. Nah, itu juga kita cinta lawan Rasulullah. Jangan dulak, apabila lagi guru nih ampeh, yang sudah. Kalau ceramah dihitung, anu guru yang lebih lawas ceramah artinya jam 10, jam 11 saja. Nah, 5 orang karaoke, jam 1, tambahin lagi jar. Apalagi nang menyawer nih itu artisnya nang kelihatan ini mandak sawah ke sini nambah kami benar tuh bang.
kali bulik mamai bini limbah orang mengesahkan Rasulullah gelisah duduk kayak apa bujur ka umat Nabi bujur ka cinta lawan Nabi ulun pantang kadang-kadang apabila anu guru yang tetapi lawas ceramahnya ulun ceramah ada seberapa jam hampir ulun kenapa gurunya hanya memulai pasang bubuhannya jangan lawas ini kira-kira masalah jangan lawas tadi sarangkian aja ya pian anggap dedalangnya nah ada dedalang itu sarahnya lagi maka kisah kalau orang bewayang tuh makin tengah malam makin ramai kisahnya nah, pertempuran perkelahian itu ramai sampai tengah malam kayak gitu nih Masya Allah mana ayo ya nanti gasak ada sama gasak kalau ditukari orang ada yang menukari gitu nih kira kawan di bacaannya nah ini ibrah belajar kita bagi kisahan aja sambil artinya kita ambil pelajaran dalam Isra Mi'raj tadi maka ujian ulun di awal tadi banyak ilmu rahasia di balik itu dan lagi dapat kita ambil rahasia ibrahnya kenapa dalam perjalanan Isra Mi'raj harus ada Jibril yang membawa Nabi Muhammad ya keserongan aja bang Nabi Muhammad berjalan kawai kalau kada bata tunggangan borak kawai kada melewat Jibril kawai ke atas langit pulang kada melewat Jibril kawai sedih tapi kenapa harus ada Jibril membawa Nabi Muhammad ini pelajaran ibrah di dalam kitab Al-Anwar Bursiyah Syabdul Syarani mengatakan kapaka contoh cukup bagi kalian contoh iddatan waqtibaran contoh anna bainallah wa bainan Nabi Muhammad Jibril kenapa antara Allah ada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ada malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dalam perjalanan Isra Mi'raj kenapa harus ada Jibril ini contoh kita harus punya guru ada kawanan soronganan aja nama tamu Tuhan Rasulullah aja dibawa Jibril padahal ini contoh benaran aja anu juga Rasulullah waktu Mi'raj aja hanya bertamuan Tuhan lawas sudah bertamuan sih hanya benar supaya mencontohkan lawan umat aku nak bertamu Tuhan Isra dulu Mi'raj dulu di dalam Isra macam-macam nah aku lihat gambaran bagi umatku dalam Mi'raj aku nana bertamuan lawan para malaikat para nabi-nabi dan rasul malaikat menyambutku sampai aku langit ketujuh sampai Jibril hendak aku bawa terus Muhammad ikam naik ke atas langit tak sana Sidratil Muntaha sana ikam berjalan naik ke atas sana pian umpat Jibril kalau sanggup Muhammad ini bubuhan khusus ikam saja wa minna illa lahu maqamun ma'lum tashhadu fiha adzatul lidzat kata Al-Habib Ali Sayyidil Maulid ini kamaji Muhammad Yesus aku kalau kau empat menaku empat lah taraktu aku akan terbakar ini bukan makom nang makom bertamu Tuhan ini khusus ikam aja aku kada sanggup ini contoh nih yang dipadahkan Nabi Muhammad waktu Mi'raj aja bertamu Tuhan kada sudah lawas kenapa jadi kayak itu kuntu nuran baina yadayillah qabla an yakhluqa adam bihal payam dalam murid apa tuh murid dibaka murid Syarhul Anam gitu ada disebutkan itu kuntu nuran baina yadayillah aku menjadi nur tapi masih belum bajahir belum ba'awak masih nur di hadrat Allah sudah ada di hadrat Allah menjadi nur seberapa 2 tahun sebelum Allah 2000 tahun sebelum Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam namun Nabi Muhammad tercipta daripada nurjatnya Allah masa ada tahu lawan Tuhan ini contoh aja lawan kita supaya ada kisah nah orang takut tamu Tuhan Rasulullah tadi kayak apa Jibril yang membawa artinya kita hidup di dunia harus ada punya guru baik dalam ilmu syariat Syekh Taklim ngarannya baik dalam masalah tarekat Syekh Mursyid ngarannya baik di dalam masalah makrifat Syekh Murabi ngarannya apa Syekh hakikat Syekh Murabi ngarannya makrifat cukup 3 syariat tarekat hakikat kesimpulan daripada yang 3 ini orang itu ahlul makrifah ini kita tahu guru kata guru syariat kita harus punya guru maka dikatakan oleh Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami man lam yakun lahu syaikhun fasyaitanu syaikhuhu siapa kada bisi guru syaitan gurunya dalam ilmu apapun harus isi guru ilmu syariat kah mun kada baguru berapa belajar syariat salah baca Fatihah kada baguru baca seorang dedangaran aja salah kada tahu makhraj hurufnya kayak apa sembahyang kada baguru bujur-bujur kada belajar rukun-rukunnya salah sembahyang ada sedikit kurang nang apa jawa kita batisnya diangkat waktu sujud
kada diandap di lantai kesujudan anggota 7 waktunya sujud ini diangkat nah. Ada sedikit nih ada nang sujud ini diandap dahi kada no kepala ayo salah di kira-kira nih tak babinian minta maaf pulang ya babinian pulang waktu sembahyang mukananya molor sehingga mukananya sampai ke sini kelihatan di sini berarti terbuka aurat itu tuh banyak kata terperhatikan nih babinian ibu-ibu jadi sembahyang tuh di sini nah dagu nih nah batas semua tuh di dagu ini apabila sini dagu lah leher sudah nih leher termasuk aurat gara-gara apa kada belajar baudo kada belajar salah mandi wajib kada tahu belajar kada tahu nih bakas nafa ada kotek bakas sisi kiwa ada cap mandi wajib salah mandi wajibnya nah kada tekana nang itu tadi gara-gara nang sedikit itu bakas kotek bakas cap kada masuk banyak ke situ salah kada gara-gara kada belajar nah itu nang dimaksudkan siapa kada berguru setan gurunya salah maksudnya itu disangka ihai sudah sembahyang padahal mah sembahyangnya belum baca Fatihahnya lagi kada belajar baca Fatihah kajurun semalam kalau kada salah bulan Malik kemarin disinggung ulun buka kursus baca Fatihah ibu-ibu 100 orang lebih setiap hari jam 9 sudah pian jurun habis makan sudah menyiapkan makanan anak laki ayo silahkan mengaji jadi mengaji mulai alif lam mim sampai khatam kemudian setiap hari itu wajib membaca Fatihah sebelum baca tadarus baca Fatihah jujur akan Fatihah ada sedikit yang membaca Fatihahnya salah fatal yang menyebabkan salatnya kada sah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulang kita deh ini kada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ujur ulun salah pian tuh jangan mim nun kalau pian tadi takantuk jangan takantuk kayak apa nasta'in nasta'in ta'in ta'im ta'in ta'im ya Allah jirulun ini sudah umur 70 tahun umroh sudah beberapa kali haji sudah becucuk bebuyut sudah baca Fatihahnya kada beres kada sah sembahyangnya patut pian minta ampun julun lawan Tuhan kenapa gara-gara pian kada belajar bahari sembahyang baca Fatihah kada sah sembahyang pian minta ampun ya Allah ulun hanya raja belajar baca Fatihah nah tolong pian terima kesalahan ulun tolong pian terima apa Fatihah ulun nang kada bujur tadi patut kita menangis ihdinas siratal mustaqim takim ihdinas siratal mustaqim takim 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 jurun itu aja takim 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 itu aja dilatih dulu sudah bujur hanya kena ihdinas siratal mustaqim sebulan 2 bulan bujur lainnya ini mau belajar dan sudah tua jurun kada artinya kalau pak ngerasa apa terlambat untuk belajar apabila pian dalam belajar ini mau memperbaiki dari kesalahan tadi baca Fatihah bujur dalam tahap belajar meninggal pian di waktu ini pian dalam keadaan syahid man mata ala hadil halah mata syahidan mati dalam keadaan untuk ilmu mati syahid kira-kira mungkin kasih kira sama juga kada belain pak dulu tapi orang ada hukum dulu gimana belajar dulu lah dulu di pengajian ulun di mana jurun nah ada undangan ini baca Fatihahnya bujur ikam baca Fatihah taksih ke sini tasbih baca Fatihah ke situ. Nang penting baca Fatihah kada harus menang apa lagi. Nang sudah Tuhan nang gigi habisan ini kada kau kan kayak orang pasif kada kau. Nang penting baca Fatihah nang jangan sampai baca Fatihahnya kada sah menurut syariat. Tasdidnya iya jangan iya karena aku dua iya karena nasta'in salah tak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin 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 kayak orang-orang hajar alamin beda sudah segala puji bagi Allah Tuhan semesta apa cipta alam semesta alamin alamin dengan alif segala puji bagi Allah Tuhan nang penyakitan padahal Tuhan garing sekali alam itu sedih pedih ajab yang pedih ayo bagi kita nih merasa cukuplah sudah kita menuntut ilmu kada maka dikatakan Rasulullah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi barang aja belajar fikih kan jangan bawa belajar fikih cukup belajar fikih aja
Aneh bikin ini kayak TK pulang gulik lah dari sudah tua. Buat apa pada tuh kerampean mengarang-arang kitab Sabilal Muhtadin. Guru sekumpul melanjarakan Sabilal Muhtadin, dulu sempat belajar Sabilal Muhtadin malam Ahad dulu. Sekumpul itu sempat belajar Sabilal Muhtadin dari bab apa itu nah. Cuman kada dari awal dulu sempat belajar hadis. Malam Minggu, malam Ahad dulu. Kurangnya kada banyak masih di musola tuh. Mungkin biar sempat belajar. Guru baca Sabilal kisahnya fikih. Nah dibaca sidin kitab napa? Kitab-kitab masalah syariat. Randahlah. Kada tinggi, kada rendah. Apa ilmu itu? Fikih kelakuan Rasulullah. Tasawuf akhlaknya Rasulullah. Siapa menghinakan fikih sama menghinakan kelakuan perbuatan Rasulullah. Berarti menghinakan Rasulullah. Hati-hati. Banyak kok ini, ulun minta maaf, cek recek, ulun tes pengajian di masjid, di waktu mengesahkan ketuhanan, wah Awaluddin Ma'rifatullah ini dites dulu, waktu mengesahkan tentang Nur Muhammad, hibah masjid, kelakian beginian hibah sebulan, biar aja dulu nih, ya yuni, kesah ketuhanan, Ma'rifat ini, Ma'rifatullah, Awaluddin Ma'rifatullah, tentang masalah perjalanan Ma'rifat kepada Allah, ini dites dulu sebulan, 2 bulan. Baik itu baca kitabnya tentang akhlak yang dibaca kitab apa Tuhfatur Raghibin, syarah yang dikarang Syekh Muhammad Sarmi. Nya Tuhfatur Raghibin ada 2, ada Tuhfatur Raghibin karangan Haji Muhammad Sarmi Alabiyo, itu menterjemahkan kitab Hidayatul Adqiyah. Kalau di Darussalam tuh Kifayatul Adqiyahnya dibaca kalau kada salah kelas 3 Musto, kalau ada salah lah ya lah guru Kifayatul Adqiyah ada 1 aliyah lah, nah ada 1 aliyah aja Kifayatul Adqiyah. Matannya Hidayatul Adqiyah. Lalu diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Sarmi Alawiyo menjadi kitab Tuhfatur Raghibin. Ada Tuhfatur Raghibin karangan Datuk Kelampayan. Itu penting kita belajar atau mengetahui atau dibacakan di kampung kitab Tuhfatur Raghibin karangan Datuk Kelampayan. Karena Datuk Kelampayan menyebutkan di situ min asbabi riddatil murtadin, daripada menyebabkan orang itu murtad disebutkan di dalam kitab Tuhfatur Raghibin tersebut. Ada aliran 72 yang sesat, 1 yang selamat. Yang 72 dikisahkan oleh Datuk Kelampayan: Mujassimah, Ululiyah, Ittihadiyah, Mutasawwifah, Qadariyah, Jabariyah, apa lagi? Nasbiyah, kemudian apa? Nangguan Syiah nih, Rafidiyah. Itu ajaran-ajaran sesat. Kayak Pak etikat mereka, kayak ini, berarti ajaran sesat. Ulun waktu beelang wadah almarhum Abu Daudi Guru Isat Zen sebelum Sidin meninggal, kurang lebih 1 bulan sebelum meninggal. Kemudian beelang lagi 1,5 bulan sebelum Sidin meninggal. Lalu dibari Sidin kitab Tuhfatur Raghibin, baca akan namanya di kampung-kampung di Sidin, supaya orang kampung tahu nang mana ajaran yang sesat, nang mana ajaran nang bujur, nang mana ajaran Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Ululiyah, Ittihadiyah, Mutasawwifah. Nah itu nang kayak apa etikat-etikatnya disebutkan oleh Datuk Kelampayan. Termasuk di situ disebutkan Datuk Kelampayan orang nang membuang pasilih, nang membuang wadai di banyu. Nah itu lagi dibahas oleh Datuk Kelampayan di situ. Buang pasilih itu nang gelapong apa gandum galapong tadi ulah, artinya kayak buaya, kayak cacak, kayak apa-apa itu mau kesini itu. Nah kayak apa itu? Nah di situ dibahas oleh Datuk Kelampayan. Nah Tuhfatur Raghibin. Jadi jangan dihinakan. Semua ilmu itu sama. Terkadang Imam Syafi'i rahimahullah taala terkenal dengan orang ahli fikih, Imamul Fuqaha al-Arba'ah, imam fuqaha yang 4. Yang dikisahkan sini syariat fikih aja. Susah tahara, tak kisah wudhu, kisah mandi wajib, kisah sholat dan lain-lain. Syariat yang dikisahkan sini. Tapi beliau minal aulia, termasuk daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama Imam Syafi'i, makamnya di waktu itu sebagai wali autad. Wali autad itu hanya 4 di setiap zaman, 4 orang di setiap zaman. Imam Syafi'i ada di dalam salah satu wali autad. Padahal kisah sini pikir aja. Jangan dikira guru yang mengisahkan pikir tadi orangnya itu bahawai, jangan dihawayakan. Ini banyak minta maaf. Limbah ulun kisahkan pikir kisah nang adab tadi, adab mandi, adab kayak ini, tarekat syariat ini dikisahkan. Berkurang, tinggal seperempat aja lagi orangnya. Kenapa jadi guru ini bau berudi?
boyo bunuh dia lagi pertama ya dia menggebu-gebu saya mau ketuhanan di bawah ya ini artinya kenapa syariat nyawa tuh jangan hendak ketuhanan aja ini turun dulu nah Rasulullah Mi'raj bertamu Tuhan limbah itu bang turun sebagai hamba tetap jadi hamba lalu sidin di situ ada perintah sholat 5 waktu jangannya Nabi di atas langit terus sembahyang sidin limbah bertamu Tuhan di atas langit sampai di Sidratil Muntaha sana turun lalu ada perintah sholat kita ini masih di dunia jangan hendak pare-pare sembahyang ada nama para sembahyang ini yang diumpati belum siapakah hatanya berjalan terabang di atas banyu berjalan di atas banyu terabang tahu nang gaib kasyaf tapi orang ini meninggalkan salat bahkan meremehkan salat meremehkan syariat kan papa harus sembahyang dia udah tahu ilmunya itu murtad sudah menjadi tulang bayan masih sembahyang dia masih hamba lagi nengaran orang sudah marifat tuh artinya harus sembahyang lagi sampai sudah Tuhan mau sembahyang Tuhannya tidak sembahyang hamba itu langsung sembahyang sedangkan makom hamba itu luar biasa sampai Rasulullah dikatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi bukan bi nabihi atau bi rasulihi maha suci Allah yang mengisrakan kekasihnya hambanya siapa bi 'abdihi ai bi Muhammadin kenapa disebutkan bi 'abdihi bukan bi nabihi atau dengan bi Muhammadin atau bi rasulihi kenapa dengan abdihi li'annal 'abda majmu'ur ruh wal jasad karena arti hamba itu berkumpulnya ruh dan jasad ini mengartikan bahwasanya Rasulullah Isra dan Mi'raj itu sampai bertemu dengan Allah dengan ruh dan jasad melihat dengan zat Allah dengan mata kepala bukan dengan mata hati atau dengan mata batin kalau yang lain daripada Nabi Muhammad para wali-wali Allah itu mereka ma'rifat kepada Allah bil basirah dengan mata hati dan mata batin kalau Nabi dengan mata kepala melihat akan zat Allah subhanahu wa ta'ala namun kita hendak tahu zat Allah betapunlah Nabi Muhammad minta bawalah Nabi Muhammad sampai itu ya ulun pamak ada suruh ke sini tahu lingkaran pamak di mana tempatnya alamannya kada jelas nang membawa kada tahu nang arahan kada tahu ini kira sampailah kalau anak sampai itu umpati orang nang tahu di jalan itu sampai pasti dia tujuan hendak marifat lawan Tuhan umpati orang nang sudah bertemu lawan Tuhan siapa Nabi Muhammad maka jalan hendak bertemu Tuhan jalan sepenting aja Nabi Muhammad aja wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih sedang sudah nih sudah bertemu Tuhan dari nya langsung loncat aja kan sudah ya apa lagi sudah kisah Mi'raj ini tapi nak ulun kisah ini supaya kawat terbawa bulik sudah sempat tahunnya sangat Mi'raj ada juga terbawa bulik apalagi Mi'raj kakak itu juga kisahnya kan Mbak melihat kena bertamu lawan artinya lawan orang bakia oh itu aja panggilan Yahudi panggilan Nasrani orang yang memecah kepala itu orang yang meringankan sembahyang sudah tahu kita nih kok cuman hikmah yang dibawa balik apa Rasulullah Isra Mi'raj kita Mi'raj juga ya Pak as-salatu mi'rajul mu'minin amun hendak Mi'raj kita sembahyang karena apabila sudah Mi'raj bertamu tolong Tuhan maka itu di dalam kita sholat di situ kita pertemuan antara hamba dan Tuhannya as-salah silatun bainal abdi wa rabbih sembahyang itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya ya Allah sembahyang tuh waktu itu sujud tuh ya lah bertemu Tuhan itu tak artinya dekat dengan Allah sepaling dekat hamba dengan Tuhannya waktu dia sujud maka mintalah kepada Allah di waktu kita sujud di dalam sembahyang Masya Allah hikmah di dalam sembahyang luar biasa di dalam sembahyang tadi kita hubungan dengan Allah khusus hubungan dengan Allah tapi Allah Ta'ala kadang mau apabila di dalam sembahyang tadi hambanya umat Nabi Muhammad kadang menyebut nama Muhammad kadang menghadirkan Muhammad kadang diterima Tuhan sembahyangnya padahal sembahyang itu dialog khusus antara hamba dengan Tuhan tapi tetap Allah Ta'ala menyuruh di dalam sembahyang tadi untuk mengingat Nabi Muhammad untuk hadir hatinya kepada Nabi Muhammad untuk menyebut nama Nabi Muhammad dengan salawat kepada Nabi Muhammad sembahyang ketika salawat sah kada karena salawat tadi termasuk salah satu rukun 13 di dalam sembahyang kemudian di dalam sembahyang tadi kadang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sah kada sah karena salam tadi termasuk di dalam tasyahud dalam tahiyat tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaika kaknya itu kemana ya bahari kita belajar kita wujudun nabi fi kulli makan di wadah abah guru tamat dulu dalam khatam kitab wujudun nabi fi kulli makan wujudnya Nabi Muhammad di setiap tempat wa zaman dan di setiap zaman ada Nabi Muhammad SAW
bukan hanya di zaman para sahabat saja ada Nabi Muhammad, tapi di zaman sahabat Nabi Muhammad berlahir, berwujud, berbentuk, berawak, kawa dilihat, kawa dicapai, kawa kesalaman. Di setiap zaman setelah Rasulullah tidak ada wafat, nah ini Rasulullah SAW berada di mana ada orang yang cinta kepada beliau. Di mana orang yang cinta, di situ ada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hendak kita bertamu Rasulullah di situ. Di mana orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah, itulah kita bertamu Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Abu Bakar pun memesan kepada kita, jalan nang pintas, jalan tol, untuk supaya kita bisa muraqabah dengan Nabi Muhammad, mengintai Nabi Muhammad lewat mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah wafat, ditinggal wafat Rasulullah, para sahabat nih artinya galau benar. Karena waktu ada Nabi Muhammad, bertamu Nabi Muhammad, laita wajhin law ra'ahu syaqa lazala anhu syaqa wa bi ru'ya Muhammadin farihat anfusul ibad. Apabila memandang wajah Nabi Muhammad, sahabat nang pinat kacau, galau, banyak masalah. Melihat wajah Nabi Muhammad, hilang segala masalah itu. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada di antara kita. Lalu mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai tatuha sahabat, sebagai sahabat Nabi yang luar biasa, sebagai mertua Rasulullah SAW. Lalu sahabat ini curhat kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita. Kayak apa kita hendak curhat, kayak apa kita hendak memandang wajah Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pun naik ke atas mimbar. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ini, apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Mana mengintai Rasulullah di mana? Urqubu, intai. Raku bayar kubu itu intai. Itihi bungun. Kalau ujar Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya, mana urqubu ra'uhu wa tarimuhu wa azimuhu wa ahibuhu fihim. Pelihara Nabi, jaga Nabi, cintai Nabi, hormati Nabi, besarkan Nabi. Gimana? Di dalam jalan menghormati, mencintai, mengagungkan, membesarkan, menghormati anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib, para keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengandung darah daging Nabi Muhammad SAW, dan para ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang ilmunya ittisal, menyambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu itu mutabar atau tidak, lihat apakah guru tersebut ittisal sanadnya, gurunya siapa, gurunya dari mana, kemana mengambil ilmunya, silsilah ilmunya kemana. Kalau sidin ada punya silsilah, gurunya jelas, gurunya itu ittisal sampai kepada Rasulullah SAW, sanad silsilah ilmunya, maka itu adalah ilmu yang mu'tabar. Li'annal ilmal mu'tabar mattasala sanadu ila sayyidil bashar. Maka guru-guru kita, ulama-ulama kita, mereka banyak punya sanad. Seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kemudian banyak mengambil ilmu dari Syekh Yasin Padang. Ada yang langsung belajar, ada yang langsung artinya mengambil ijazah secara khusus, ijazah bertemu dengan Syekh Yasin waktu di musim haji, lalu mengambil belang Masjidin, diberikan oleh Syekh Yasin Padang ijazah sanad musalsal dan sanad-sanad ilmu seperti guru-guru kita, seperti Abah Guru Seumpul, seperti guru kita Guru Syukri Unus. Belum banyak mengambil, ini guru pada Guru Syukri, banyak ngambil sanad daripada Guru Syukri. Setiap kitab sidin ada sanad, dibagi sidin sanadnya. Aku belajar dari guruku an fulan arwi ada kitab an syekhi fulan an syekhi anil muallif an gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sanad. Belajar dari mana? Gerang sidin guru sidin siapa gerak? Ini menentukan apakah mutabar atau tidak ilmunya. Maka guru-guru kita, fikihnya nyambung kepada Imam Syafi'i, tauhidnya nyambung kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, tasawufnya nyambung kepada Imam Al-Ghazali sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada yang lewat tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ada yang lewat Imam Naqsyabandi, kemudian ada dengan Syekh Saman Al-Madani. Semuanya ittisal sampai kepada para muassis, muallif, dan sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai di sini aja kan lah, sudah panat tuh panir sudah. Pina tegang ben nih. Semalam pina belonco aja kan, pina tegang nih. Ini ada waktu nang belonco, ada waktu tegang kita. Nah ini jalan supaya kita ini ittisal sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
hormati para anak cucu Nabi, muliakan para ulama-ulama sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW, maka ilmu kita tersambung kepada Nabi, rohaniah kita akan tersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ucapan break dulu, kita baca qasidah supaya ada penyegaran. Nah, tapi membaca qasidah ini kita lanjut pulang. Sudah rasa sudah apa ampihan kita baca qasidah. Mana adik yang pokok terbang? Nah, ada kamu pokok terbang. Nah, ada jalan ulang ini. Ada jalan? Ada aja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salatullah siapa ingin dicintanya, cinta yang dicintanya
sedang kalau sudah tinggi malam juga. Kesimpulannya, ya mau kada kesimpulan kan ngalih dulu lah. Kesimpulannya, jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah kita, sebagai orang yang senantiasa kita cintai, dan jangan kita kalah daripada borak rindu cinta kepada Nabi SAW, padahal berada dalam surga, rela keluar dari surga asal demi kekasih Nabi Muhammad SAW. Dan yang kesimpulan yang kedua, kita hidup di dunia ini untuk menjalani jalan ridha Allah. Hendak supaya menjalani akan tarekat kepada Allah harus punya guru, sebagaimana Rasulullah SAW itu dibawa oleh malaikat Jibril. Padahal Rasulullah tidak perlu Jibril, tapi ini contoh. Kapa ka'udatan wa'tibaran fi rutbatil masyikhah anna bainallah wa bainan Nabi Muhammad Jibril. Nabi Muhammad aja dibimbing Jibril. Terus Muhammad jangan dikentoleh, terus berjalan. Siapa Jibril? Itu gambaran menghatikan Muhammad gini dipindahkan oleh sendiri Jibril. Ini contoh juga, padahal Nabi itu tahu. Coba kita buka dalam hadits Rasulullah diberikan ulumul awwalin wal akhirin. Tapi kenapa Rasulullah seolah-olah kada tahu? Itu adab seorang murid kepada sang guru. Jangan merasa kita lebih hebat dari guru kita. Sekalipun guru kita dari awal, dari ibtidaiyah, guru kita dari mengajar kita alif-alifan, guru nang melajari Iqra, sedangkan kita